Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dan saya juga masih diberi kesehatan dan kelancaran bagi saya membuat video ini dan bagi teman-teman bisa menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Nasruddin. Saya berkuliah di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial Ekonomi dan Prodi Manajemen. Kenapa saya harus membahas seleksi karyawan? Teman-teman bisa lihat di berita ini. Ada banyak sekali kontroversi yang diberikan oleh karyawan kepada bos-bos atau bisa dibilang owner perusahaan. Mungkin beberapa faktor itu cukup kompleks, tetapi dari beberapa kasus itu kita bisa menyimpulkan kunci atau inti utama kenapa kasus itu terjadi. Yang pertama tentu karena seleksi karyawan. Nah, berdirinya saya di sini atau saya di sini bertujuan untuk memberikan sedikit pemahaman saya tentang apa itu seleksi karyawan dan pengertian seleksi karyawan agar tidak terjadi hal yang sama kepada teman-teman ketika teman-teman mempunyai sebuah perusahaan atau usaha. Apa sih pengertian daripada seleksi karyawan itu? Ada beberapa para ahli yang mengemukakan atau memberikan pendapat tentang apa itu seleksi karyawan. Kita mengambil salah satu pengertian atau definisi menurut para ahli, yaitu Gary Dessler. Menurut Gary Dessler, itu proses memilih individu yang berkualitas. Kenapa harus memilih individu yang berkualitas? Agar si kandidat atau si pelamar ini ketika masuk ke dalam perusahaan yang sudah ditentukan dapat memberikan kontribusi yang membuat perusahaan itu berkembang secara finansial maupun infrastruktur. Adapun pengertian para ahli yang kedua, yaitu menurut Jackson. Menurut Jackson sendiri, seleksi karyawan itu memiliki definisi proses memastikan kecocokan pelamar dengan jabatan. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya seperti ini. Ketika seleksi karyawan itu berlangsung, tentu bertujuan agar si pelamar ini bisa membuat perusahaan ini efektif dan efisien. Nah, agar mencapai efektif dan efisien ini, kita harus menempatkan si pelamar ini dengan tempat yang cocok, seperti ketika si pelamar ini mahir dalam IT, perusahaan bisa menempatkannya di pemasaran online atau editing website begitu. Masa gitu orang yang pintar IT disimpan di kelistrikan? Tidak mungkin. Nah, disitulah fungsi seleksi karyawan. Tujuan daripada seleksi sendiri yaitu menemukan kandidat terbaik seperti yang diberikan pengertian Gary tadi. Kenapa harus menemukan kandidat yang terbaik? Ya tadi, agar si perusahaan tersebut dapat berkembang secara finansial maupun infrastruktur tadi. Itu tujuannya. Dan mengurangi resiko salah rekrut. Nah, seperti yang saya katakan di berita tadi. Adapun tujuan seleksi itu memastikan kemampuan dan kecocokan pelamar. Yang tadi harus memastikan apakah si pelamar ini cocok ditempatkan di perusahaan kita. Misal perusahaan kita berbasis kecepatan, serba cepat, kerjanya harus cepat karena memiliki visi bahwa kita perusahaan yang cepat. Dan ada pelamar yang mungkin bisa dibilang kerjanya itu lalet. Nah, seleksi karyawan inilah yang bertujuan agar si kandidat ini diterima atau tidaknya. Tentu segala sesuatu yang saya katakan tadi tidak akan efektif jika dilakukan hanya sekedar seleksi. Perlu teman-teman ketahui, sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebuah proses agar terstruktur dan terarah. Tidak terlepas dari seleksi karyawan ini. Seleksi karyawan sendiri memiliki sebuah proses, yaitu proses seleksi.
Ada beberapa tahapan proses seleksi. Yang pertama ada screening berkas, ada juga tes kemampuan dan psikologi, agar di HRD ini bisa mengetahui apakah si pelamar atau si kandidat ini kompeten atau tidak ketika dimasukkan ke dalam perusahaan. Ada juga wawancara, background check, dan keputusan akhir. Itu beberapa proses dalam seleksi yang bertujuan agar seleksi itu efektif dan berjalan. Seleksi juga memiliki beberapa jenis. Kita ambil menurut para ahli seperti PLIPO. PLIPO mengatakan ada 3 jenis tes seleksi yang membuat seleksi itu efektif. Yang pertama, tes kemampuan kerja. Tes kemampuan kerja ini bertujuan agar apakah si kandidat ini layak dimasukkan ke dalam perusahaan. Yang kedua ada tes psikologi. Yang ketiga ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini sendiri memiliki tujuan agar si HRD atau perusahaan mengetahui apakah dia seorang yang jujur, baik, dan kompeten. Kesalahan perusahaan dalam seleksi karyawan. Ada beberapa kesalahan perusahaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, terlalu fokus pada hard skill, mengabaikan kecocokan, karakteristik, soft skill, dan komunikasi. Yang kedua, proses seleksi itu lambat dan membuat kandidat yang berpotensi pindah ke perusahaan lain, sehingga perusahaan kehilangan kandidat yang berkompeten, mungkin bisa membuat perusahaan itu grow. Yang ketiga ada bias personal dan halo effect. Pewawancara membuat keputusan berdasarkan kesan pertama atau prasangka, bukan data objektif. Bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin yang pertama, definisikan kebutuhannya dulu. Buat job description akurat dan ukur kompetensi soft skill dan karakter yang dibutuhkan. Yang kedua, mengombinasikan wawancara dengan psikotes dan wawancara berbasis perilaku untuk menilai soft skill dan kecocokan budaya. Yang ketiga, percepat prosesnya, efisiensikan tahapan seleksi agar kandidat tidak kabur. Gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, seleksi karyawan itu sangat penting untuk mendapatkan kualitas SDM yang berkualitas dan kompeten, tetapi harus objektif, teratur, dan profesional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan maupun sikap yang tidak pantas. Saya Abi Nasruddin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.